Santapan Harian Selasa 29 April 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasalnya yang ke-8. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, berilah kami pengertian, agar kami dapat memahami pesan di dalam firman-Mu. Dalam Kristus, Sang Sumber Cinta, kami memohon. Amin. Bilangan 8 ayat 5-14. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk menahirkan mereka. Percikkanlah kepada mereka air penghapus dosa. Kemudian mereka harus mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya. Dengan demikian mereka menahirkan dirinya. Sesudah itu mereka harus mengambil seekor lembu jantan muda dengan kurban sajiannya dari tepung terbaik, diolah dengan minyak. Engkau juga harus mengambil seekor lembu jantan muda yang lain untuk kurban penghapus dosa. Selanjutnya haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan dan himpunkanlah segenap umat Israel. Sesudah engkau menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan Tuhan, orang Israel harus meletakkan tangannya atas orang Lewi itu. Harun harus mengunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan, supaya mereka siap melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Setelah orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu-lembu jantan muda itu, haruslah yang seekor diolah sebagai kurban penghapus dosa dan yang lain sebagai kurban bakaran bagi Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Lewi. Engkau harus menghadapkan orang Lewi kepada Harun dan anak-anaknya dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Demikianlah engkau harus mengkhususkan mereka dari tengah-tengah orang Israel supaya orang Lewi itu menjadi milikku." Sahabat Santapan Harian, pelayan Allah adalah orang-orang yang dikhususkan, dipilih, dan diutus melayani Allah dan umat-Nya. Sebagai pelayan Allah, tentunya mereka diharapkan hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Mereka harus mampu menjadi terang bagi umat-Nya. Suku Lewi adalah suku yang dipisahkan dari suku lainnya dan dikhususkan untuk melayani Tuhan. Sebelum melayani Tuhan di kemah suci, mereka harus melalui tahapan mentahirkan diri, penumpangan tangan, pemberian atau persembahan diri, mengadakan kurban bakaran sebagai persembahan, dan pengakuan menjadi milik Tuhan. Setelah melewati proses dan tahapan ini, barulah mereka diperbolehkan untuk melakukan pekerjaannya di kemah pertemuan. Tanpa melalui proses tersebut, mereka tidak diperbolehkan menjadi pelayan Tuhan di kemah pertemuan. Berkaca dari hal itu, ternyata menjadi pelayan Allah bukanlah hal gampang. Kita harus melalui proses atau tahapan-tahapan yang cukup panjang. Dalam melayani Allah dan umat-Nya, diperlukan pemberian diri sepenuhnya kepada Allah. Sebagai orang Kristen yang telah ditebus dengan darah Yesus Kristus, kita pun dipisahkan dari dunia, dikhususkan dan dikuduskan untuk menjadi pelayan-pelayan Allah. Apapun kedudukan dan status kita, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sudah Allah panggil untuk melayani Dia secara pribadi. Kita tidak boleh menyepelekan pekerjaan yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya,
Kerjakanlah itu dengan sungguh hati sebagai ucapan syukur kepada Allah, Sang Pemilik pekerjaan ini. Jadilah pelayan Allah. Persembahkanlah diri dan sediakanlah diri untuk dipakai oleh Allah. Selain itu, jagalah kekudusan diri agar pekerjaan yang telah Allah berikan kepada kita dapat menjadi sarana yang diperkenan Allah untuk memuliakan namanya dan dapat bermanfaat bagi sesama kita. Dan ingatlah bahwa Roh Allah ada pada kita. Roh Allah tidak hanya menerangi jalan dan kehidupan kita, tetapi juga membuat hidup kita menjadi terang bagi jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Allah, Engkau sudah berbuat begitu banyak bagi kami, dan Engkau layak menerima ungkapan kasih kami. Perlengkapi kami untuk mampu melayani-Mu melalui orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.